Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Andes Nurdin MSI, kepada dosen pembimbing 2 Ibu Fani Rahmawati SPD MPD, dan kepada dosen pembahas Ibu Rahmadianti Putri MPD. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan proposal saya dengan judul Pengaruh Penerapan Strategi Digital Marketing, Inovasi Produk dan Modal Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Kuliner di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Sebelum saya memaparkan proposal saya, perkenalkan nama saya Galuh Maudirani, NPM 1813031026. Adapun pokok pembahasan dalam proposal ini adalah bab 1 yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian. Pada bab 2 terdiri dari tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis. Dan yang terakhir yaitu bab 3 yang terdiri dari metode penelitian. Bab 1 latar belakang. Penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang di mana pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan pembangunan ekonomi nasional secara merata hingga ke pelosok-pelosok daerah. Pembangunan ekonomi nasional ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian negara dengan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Salah satu daerah yang merasakan hal tersebut adalah daerah yang berada di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Wisata kuliner Pondok Ceria Rumbia adalah bukti nyata pemerintah melakukan pembangunan perekonomian daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut, pemerintah daerah memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya melalui pemberian fasilitas tempat usaha kuliner agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Wisata kuliner Pondok Ceria dibangun pada tahun 2017. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, hingga masa pandemi COVID-19 melanda mengakibatkan dampak buruk bagi para pelaku usaha. Wisata kuliner Pondok Ceria mengalami penurunan pada keeksistensiannya. Melalui proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti, para pelaku usaha kuliner tersebut mengalami penurunan jumlah pendapatan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor akibat adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya jumlah konsumen, kemudian para pelaku usaha merasa kesulitan dalam memasarkan produknya, serta kurangnya pengembangan produk dan minimnya permodalan. Atas dasar permasalahan tersebut, permasalahan pokok yang dihadapi oleh para pelaku usaha kuliner di Kecamatan Rumbia yaitu mengenai pemasaran, pengembangan produk atau inovasi produk, serta permodalan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha, maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Strategi Digital Marketing, Inovasi Produk dan Modal Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Kuliner di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah banyaknya pelaku usaha kuliner di Kecamatan Rumbia yang tak mampu menjaga keeksistensiannya sehingga harus memilih untuk menutup usaha karena mengalami kebangkrutan. Yang kedua, hasil kuesioner yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha kuliner yang belum menerapkan strategi digital marketing dengan baik pada usaha kulinernya. Kemudian yang ketiga yaitu hasil dari kajian riset PLUT Surakarta menunjukkan 27% permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha adalah permasalahan permodalan. Hal ini menunjukkan permasalahan yang sama yang dihadapi oleh para pelaku usaha kuliner di Kecamatan Rumbia setelah dilakukannya wawancara dengan beberapa pelaku usaha kuliner. Yang keempat, banyaknya pelaku usaha kuliner di Kecamatan Rumbia yang merasa kesulitan dalam mengembangkan produknya dan melakukan inovasi produk. Dan yang terakhir, pelaku usaha kuliner di Kecamatan Rumbia merasa pendapatan yang mereka peroleh semakin berkurang selain diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19. Hal ini diakibatkan karena adanya permasalahan pemasaran, inovasi produk, serta permasalahan permodalan. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan,
Maka penelitian ini membatasi masalah pada kajian pengaruh penerapan strategi digital marketing, inovasi produk, dan modal usaha terhadap pendapatan usaha kuliner di Kecamatan Rumbia. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu apakah ada pengaruh dari penerapan strategi digital marketing terhadap pendapatan usaha kuliner di Kecamatan Rumbia. Yang kedua, apakah ada pengaruh inovasi produk terhadap pendapatan usaha kuliner di Kecamatan Rumbia. Yang ketiga, apakah ada pengaruh dari jumlah modal usaha terhadap pendapatan usaha kuliner di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Dan yang keempat, apakah penerapan strategi digital marketing, inovasi produk, dan modal usaha berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan usaha kuliner di Kecamatan Rumbia. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi digital marketing terhadap pendapatan suatu usaha kuliner di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh inovasi produk terhadap pendapatan usaha kuliner yang ada di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh jumlah modal terhadap peningkatan pendapatan usaha kuliner di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi digital marketing, inovasi produk, dan modal usaha secara bersama-sama terhadap pendapatan usaha kuliner di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Manfaat penelitian itu sendiri terdiri dari dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dalam penelitian lanjutan, serta dapat menambah wawasan bagi si pembaca mengenai pengaruh penerapan strategi digital marketing, inovasi produk, dan modal usaha dalam meningkatkan pendapatan usaha kuliner di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Selanjutnya, manfaat praktis terdiri dari bagi mahasiswa, bagi dosen itu sendiri, dan bagi pelaku usaha. Manfaat praktis bagi mahasiswa diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan seputar usaha ataupun bisnis. Apabila kelak nanti mahasiswa ingin menjadi seorang pengusaha, mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai landasan dalam membangun usahanya, seperti dengan mempertimbangkan strategi pemasaran yang tepat, kemudian penerapan inovasi agar produk yang tepat mampu bersaing, serta pertimbangan modal usaha nantinya. Bagi dosen, diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengajar mata kuliah perekonomian sebagai wujud studi kasus yang ada, agar para mahasiswa dapat menganalisis situasi dan kondisi dalam dunia usaha nantinya. Kemudian yang ketiga, bagi pelaku usaha kuliner, diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan pendapatan usahanya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian terdiri dari objek penelitian, subjek penelitian, tempat penelitian, serta waktu penelitian. Objek penelitian ini adalah strategi digital marketing, inovasi produk, dan modal usaha. Subjek penelitian ini adalah usaha kuliner yang ada di Kecamatan Rumbia. Kemudian tempat penelitian ini bertempatkan di Desa Renobasuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2021-2022. Lanjut pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka mengenai strategi digital marketing. Menurut Kendall, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Menurut Rituan Sanjaya dan Joshua Tarigan dalam Fawaid 2017, digital marketing adalah kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, website, email, AdWords, ataupun jejaring sosial. Strategi digital marketing adalah rencana-rencana memasarkan produk secara digital atau online melalui layanan-layanan internet sehingga produk tersebut akan lebih banyak dijangkau oleh para konsumen. Selanjutnya, tinjauan pustaka mengenai inovasi produk. Menurut Hill dan Sullivan dalam Ernawati Diah 2019, menjelaskan bahwa inovasi juga dikenal sebagai pengembangan produk baru atau new product development.
Produk baru yang dimaksud sebagai produk orisinil adalah pengembangan produk, modifikasi produk, dan merek yang dikembangkan perusahaan melalui usaha riset dan pengembangan mereka sendiri. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, halaman 309. Tinjauan pustaka mengenai model usaha, Gitman, Juchau, dan Flanagan 2015, dalam Abbas Jamila 2018 menjelaskan bahwa modal adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian investasi yang bersirkulasi dari atau bentuk ke bentuk yang lainnya dalam satu usaha atau bisnis. Selanjutnya, tinjauan pustaka pendapatan. Menurut Budiono dalam Gonibala Nirvandi 2019, pendapatan adalah penerimaan dari hasil yang diperoleh dalam melakukan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan dan hasil dari penjualan faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Gregius Widianto, Heri Satrianto, dan FX Pujo Wibowo pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Inovasi Produk, Harga dan Promosi terhadap Penambahan Pendapatan Ekonomi Masyarakat di Kota Tangerang, Studi Kasus Peran UKM Pembuatan Makanan Ringan dan Snack. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Evi Rosalina Widiayanti dan Isiatiningsih 2021 yang berjudul Pengaruh Strategi Pemasaran dengan Aplikasi Gojek Fitur GoFood terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kuliner di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Faristin Firdausyah tahun 2018 dengan judul Pengaruh Modal Usaha dan Lama Usaha terhadap Pendapatan Pedagang Wisata Menara Kudus. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Sri Devi pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Inovasi Produk dan Teknologi terhadap Pendapatan Home Industri Kerupuk Ikan di Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Adapun kerangka pikir di sini terdiri dari digital marketing sebagai variabel X1 atau variabel independen, kemudian inovasi produk sebagai variabel X2, modal usaha sebagai variabel X3, dan pendapatan usaha sebagai variabel Y. Variabel digital marketing, inovasi produk, dan modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan usaha atau variabel Y. Hipotesis dari penelitian ini yang pertama adalah terdapat pengaruh positif strategi digital marketing terhadap pendapatan usaha kuliner di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Yang kedua, terdapat pengaruh positif inovasi produk terhadap pendapatan usaha kuliner di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif modal usaha terhadap pendapatan usaha kuliner di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh positif strategi digital marketing, inovasi produk, dan modal usaha secara simultan terhadap pendapatan usaha kuliner di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Adapun bab 3 yang terdiri dari metode penelitian. Yang pertama, jenis pendekatan. Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan survei. Kemudian populasi dan sampel yang digunakan. Populasi yang digunakan yaitu seluruh usaha kuliner di Kecamatan Rumbia yang pernah menerapkan strategi digital marketing pada usahanya. Kemudian sampel. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh dikarenakan jumlah populasi yang diperoleh yaitu 42 atau kurang dari 100, maka seluruh jumlah populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Variabel penelitian yaitu variabel independen yang terdiri dari strategi digital marketing X1, inovasi produk X2, modal usaha X3, dan variabel dependen yaitu pendapatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner angket. Selanjutnya, uji persyaratan instrumen yang digunakan yaitu uji validitas instrumen, uji reliabilitas instrumen. Kemudian uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji linearitas garis regresi, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedasitas. Selanjutnya, pada pengujian hipotesis dilakukan pengujian secara parsial dan pengujian secara simultan.
Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal saya. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam menyampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.